Ya, selamat datang di kuliah online Operational Research 2, bab 9 mengenai Markov Decision Process. Jadi bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya tentang rantai Markov. Bedanya di sini nanti kita akan membahas bagaimana menggunakan rantai Markov untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika rantai Markov itu menggambarkan suatu state atau kondisi dari suatu hal, di sini kita akan menggunakan teori tersebut untuk mengambil keputusan terhadap improvement terhadap hal tersebut. Nah, di sini ada dua metode yang akan saya ajarkan, yaitu metode exhaustive enumeration dan linear programming. Nah, sebenarnya ada dua metode lagi yang bisa kalian pelajari di bukunya Hilaire Lieberman bab 21. Ada dua metode lain lagi, jadi metode selain metode yang akan saya ajarkan di sini. Nah, di sini kita akan gunakan contoh kasus tentang manufacturing mesin. Jadi di sini ada sebuah mesin utama dari suatu proses produksi, di mana mesin ini akan mengalami penurunan kualitas dan juga baik keluar kualitas dari mesinnya juga keluar kualitas dari outputnya, produksi dari mesin tersebut. Di sini ada 4 state yang memungkinkan dari mesin tersebut, yaitu state 1 as good as new, state 2 state 0 as good as new, state 1 itu dapat digunakan tapi ada kerusakan minor, state 2 dapat digunakan kerusakan major, dan state 3 tidak dapat digunakan dan sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, secara umum gambaran awalnya dari kasus ini itu seperti pada rantai Markov di sini, bahwa ketika dia di stage 3 dia nilainya 1 atau tidak mungkin keluar dari stage 3, di mana stage 3 ini adalah stage 3 adalah absorbing state. Nah, selain info tadi, di sini juga ada informasi lainnya, yaitu bahwa penggantian mesin atau perbaikan mesin itu membutuhkan waktu 1 minggu, di mana ketika mesinnya itu diganti terjadi loss production sebesar 2.000 dan biaya pembelian mesin sebesar 4.000, sehingga totalnya adalah 6.000. Nah, sedangkan kalau terjadi kerusakan itu terjadi biaya yang harus dikeluarkan itu adalah 1.000 untuk stage 1 dan untuk stage 2 kita keluar angka sebesar 3.000. Nah, tetapi tadi ada kebijakan bahwa jika mesin tersebut rusak maka diganti dengan baru. Maka jika terjadi stage 3 menuju 3 yang awalnya 1 diubah menjadi stage 3 menuju 0 dengan nilainya 1. Jadi kalau mesinnya rusak langsung diganti dengan mesin baru. Jadi jadinya awalnya 3 probability 3 ke 3 sama dengan 1, sekarang probability 3 ke 0 sama dengan 1, di mana 3 ke 3 itu tidak ada. Jadi 3 ke 3-nya jadi 0. Jadi kalau mesinnya rusak langsung ganti baru, rusak ganti baru. Nah, di sini kalau kita selesaikan dengan rantai Markov, kita akan memperoleh nilai P0, P1, P2, dan P3, yaitu nilai steady state. Jadi nilai dari steady state dari si rantai Markov untuk kasus ini adalah seperti di sini, 2/13, 7/13, 2/13, 2/13, di mana expected average cost per week, jadi biaya rata-rata yang akan muncul kemungkinannya adalah sekitar 1.900-an. Nah, sekarang bagaimana dengan maintenance policy-nya? Strategi apa yang bisa kita gunakan di sini? Nah, dalam Markov decision process di sini pasti ada yang disebut dengan decision, ada keputusan di sini. Nah, keputusannya di sini apa? Ada 3 keputusan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah do nothing, tidak melakukan apapun. Yang kedua overhaul atau perbaikan total. Ini bahasanya kalau biasanya orang-orang nyebutnya turun mesin, overhaul itu turun mesin. Dan yang ketiga adalah replace, mengganti dengan
mesin baru. Nah, kalau do nothing itu bisa dilakukan di state 0, 1, 2. Overhaul cuma bisa dilakukan di state 2. Replace bisa dilakukan di state 1, 2, 3. Nah, dengan biaya masing-masing. Jadi ini biaya yang muncul keluar, biaya kerugian karena mesinnya rusak. Di sini biaya perbaikan 2000, 4000. Nah, ini biaya kehilangan produksi. Jadi kalau beli baru 4000 ditambah 2000, 6000, 2000, 2000, 4000. Jadi ini adalah total biaya untuk per kebijakan yang kita gunakan. Actionnya tadi sudah saya sampaikan, decisionnya ada 3. Decision 1 do nothing, decision 2 overhaul, decision 3 replace. Decision 1 do nothing ini tidak menghasilkan apapun. Decision 2 ini akan menghasilkan mesinnya akan kembali ke state 1. Jadi state 1 adalah minor, dapat digunakan tapi dengan kecacatan minor. State 3 ini akan mengganti mesin dan kondisi mesinnya akan ada di state 0, as good as new. Nah, relevan state-nya sama seperti di sini, jadi dia bisa dilakukan di state 0, 1, 2, yang ini di 2, ini 1, 2, 3. Nah, kita lanjut. Nah, ada 2 metode, kita masuk metode pertama. Metode yang pertama adalah exhaustive enumeration. Kenapa dinamakan exhaustive enumeration? Karena sebenarnya kita mencoba semua kemungkinan yang ada. Makanya metode ini cukup melelahkan karena harus dihitung semua policy yang ada. Di sini kita ada 4 policy RA, RB, RC, dan RB. RA itu mengganti di state 3, RB mengganti di state 3 dan overhaul di state 2. RC itu mengganti di state 2 dan 3, RD adalah mengganti di state 1, 2, 3. Nah, ini adalah policy-nya. Jadi satu itu adalah do nothing, 2 itu overhaul, 3 itu replace. Jadi ini do nothing, replace, 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 do nothing, replace, replace, do nothing, overhaul, replace, do nothing, replace. Nah, kalau digambarkan dalam matriks transisinya, polisi RA itu seperti ini, RB seperti ini, dan RC seperti ini. Jadi kita ada 4 polisi seperti tadi, RA adalah ini, RB ini, RC ini, RD adalah ini. Nah, kalau kita lihat decision gampangnya objective functionnya, CK average long run cost-nya itu kalau 0 ke 0 itu 0, 1, 106. Ini dapat dari mana angka ini? Angka ini sebenarnya didapat dari tabel yang ini, 21.1 tabel ini. Dari tabel ini dikaitkan dengan tabel ini sehingga muncul tabel decision atau state ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya untuk setiap state kita hitung nilai P0-nya, P0, P1, P2, P3. RB kita hitung seperti ini. Nah, ditemukan bahwa untuk policy 1 kita ketemu angka 1923. Persis seperti Markov. Nah, RB2 atau RB polisi kedua kita temukan 1667. Ini yang minimum. Polisi ketiga 1727. Polisi keempat itu kita ketemu 3000. Di sini yang paling minimum adalah nilai ini RB. Jadi polisi terbaik adalah polisi kedua, di mana dia polisinya adalah polisi yang paling komplit. Ketika 1 do nothing,
0 do nothing, 1 do nothing, 2 itu diperbaiki, 3 rusak ya di replace. Nah, bagaimana model linear programmingnya? Model linear programmingnya kita gunakan seperti ini. Nah, kita minimize CIK YIK, di mana YIK sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaannya ini, dan bawah sama ini. Nah, model ini gimana kalau di kasus tadi? Nah, jadi minimize, CIK-nya kita dapat semua, Y-nya adalah objective function-nya, decision variable-nya, di mana ini itu seperti yang digambarkan sebelumnya, 1, 0, dikalikan dengan matriksnya, dikalikan PIK, sehingga menghasilkan di sini Y01 adalah 2/21, sehingga dia ada angkanya, jadi dia 1, ini 10, ini 1, 010, di 22 ada angkanya, 23, 1. Ini persis seperti yang tadi, jika 01 itu 1, berarti do nothing, overhaul, dan replace. Nah, di sini bab ini cukup simpel sebenarnya, cuma sampai sini aja. Kemudian untuk tugas hitung kembali contoh kasusnya, dan yang kedua lakukan solver atau gunakan solver. Kalau solver nanti nggak bisa, bisa disampaikan nanti, harusnya sih bisa karena variabelnya masih sedikit. Gunakan solver untuk solve LP tadi supaya kalian dapat sense-nya. Nah, hitung kembali contoh kasus yang tadi, buktikan bahwa nilai ini benar. Jadi kalian buktikan 4 policy ini sehingga menghasilkan angka ini. Tugasnya cukup itu. Jadi kali ini nggak merangkum, tapi kalian buktikan, hitung kembali contoh kasusnya hingga muncul nilai objektif per policy-nya. Lalu kemudian lakukan LP, solve LP-nya menggunakan add-in solver. Nah, untuk pengumpulannya nanti akan saya set atau saya pasang pengumpulan tugasnya di e-learning. Mungkin itu sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa silahkan disampaikan di grup kelas maupun di chat personal. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.